Trafalgar The Water Law yang biasanya lebih kenal dengan Trafalgar Law yang dijuluki ahli bedah kematian. Law merupakan bajak laut dari North Blue dan merupakan salah satu dari 12 generasi terburuk. Setelah time skip, dia menjadi salah satu Shichibukai, namun tidak berlangsung lama karena dia bersekutu dengan Luffy untuk menjatuhkan Doflamingo. Jumlah bounty yang diperlihatkan pertama kali yaitu 200 juta berry. Kemudian nilai bounty-nya menjadi 440 juta setelah dia menjadi Shichibukai. Sekarang nilai bounty-nya adalah 500 juta berry. Law memakan buah setan yang bernama Ope-Ope no Mi. Ope-Ope no Mi adalah paramecia jenis buah iblis yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan ruang bola atau ruang di mana pengguna memiliki kontrol penuh atas penempatan dan orientasi dari objek yang di dalam roomnya. Law juga bisa memiliki kemampuan mengotak-atik manusia dalam tanda kutip ya. Sejauh ini kita diperlihatkan oleh Oda bahwa Law bisa memotong tubuh manusia tanpa membunuhnya dan bahkan bisa menukar jiwa manusia. Kita nggak tahu batasan-batasan apalagi yang dimiliki oleh Law atau user dari Ope-Ope no Mi ini. Kalau mungkin ada yang kelewat dari gua, kalian bisa komen di bawah ya. Buah setan ini bisa dibilang salah satu dari Kyūkyoku no Akuma no Mi, yang artinya buah iblis terkuat. Karena salah satu kekuatan uniknya adalah memberikan penggunanya untuk bisa awet muda, terus menyembunyikan penyakit tanpa obat, dan bahkan bisa mengobati cacat fisik seperti makhluk yang kita lihat di Punk Hazard. Bahkan kekuatan gila dari buah setan ini adalah melakukan operasi abadi, di mana usernya bisa membuat orang lain hidup abadi, namun nyawa usernya yang menjadi taruhannya. Doflamingo pernah menyuruh Law untuk melakukan operasi ini kepadanya. Masa kecil Law sangat menyedihkan. Sejak kecil dia harus menderita penyakit timbal Amber, di mana penyakit ini dipercaya sebagai penyakit menular dan ditakdirkan mati sebelum dewasa. Penyakit ini belum ada obatnya. Ditambah lagi pemerintah ingin memusnahkan orang-orang yang terjangkit virus ini. Kehidupan Law semakin tragis karena orang tua, biarawati, dan teman-temannya dibunuh di depan mata Law sendiri. Dia harus bertahan hidup dan bersembunyi, bahkan dia berkamuflase di mayat-mayat. Law bertemu dengan bajak laut Doflamingo dan Corazon. Hidup Law berubah ketika dia bergabung dengan bajak laut Doflamingo dan dia mendapatkan buah setan Ope-Ope no Mi dari Corazon. Oke, sebelum gua masuk ke nama-nama teknik dari Law dan fungsi dari tiap tekniknya, gua akan jelasin singkat saja mengenai kemampuan dari Ope-Ope no Mi. Ope-Ope no Mi memberi pengguna kemampuan spesial yang luar biasa dengan menciptakan penghalang spasial berbentuk bola di sekelilingnya yang ditandai dengan aura biru muda atau yang bisa dijuluki Room oleh Law, yang kemudian memberinya kekuatan untuk memanipulasi benda apapun di dalam wilayah tersebut, seperti manusia, cannonballs, dan kapal, dengan gaya ala-ala tukang bedah. Dengan demikian, saat berada di dalam room, dia mampu melakukan telekinesis di mana dia bisa menggerakkan benda, bahkan benda cair, serta teleportasi dengan cara melakukan pertukaran. Melalui kemampuan ini, Law dapat memotong orang dari kejauhan tanpa melukai mereka, mengangkat, memindahkan, atau menggeser objek dengan ukuran yang sangat besar. Oke, gua akan langsung masuk ke nama dari skill atau teknik dari Trafalgar Law. Mungkin biar lebih enak gua sebut dengan teknik saja ya. Room. Iya, ini merupakan skill basic dari Ope-Ope no Mi, atau mungkin ini istilah yang dipakai oleh Law. Bentuk dari room yaitu lingkaran dengan warna yang transparan. Jika kita lihat di anime, warnanya adalah biru, dan kita juga bisa mendengar suara Law yang room. Ukuran room sangat bervariasi, mulai dari seukuran gedung, bahkan hingga gunung. Menurut gua, semakin besar room, semakin susah untuk mengendalikannya. Tapi kelebihannya, dia punya jangkauan luas untuk melakukan teknik-teknik yang dia keluarkan di dalam room. Sejauh ini, room tidak bisa dilemparkan ataupun room tidak bisa bergerak. Pusat utama room berada di saat Law mengeluarkan room tersebut. Untuk penjelasan apa saja yang bisa dilakukan Law di dalam room, mungkin sebelumnya udah gua mention. Kalau kalian gak skip ya, makanya jangan di skip biar kakak bingung dah. Kemampuan dan teknik Law rata-rata butuh room atau berada di dalam room. Meskipun ada beberapa tingkatan-tingkatan dari teknik Law yang tidak membutuhkan room sama sekali. Setelah ini gua akan jelasin teknik-teknik Law lainnya. Amputate.
di mana Lau bisa memotong lawannya dengan rapi dan bersih tanpa menyentuh lawannya ataupun melukai lawannya. Korban yang diserang dengan teknik Amputate ini tidak merasakan kesakitan, malah seperti kayak bagi ya, yaitu kekuatan bara-bara Nomi. Ingat tidak ketika Lau melawan Virgo, meskipun Virgo sudah melapisi tubuhnya dengan haki, Lau tetap dapat membelahnya. Teknik ini tetap harus berada di dalam room. Sebenarnya Lau juga jarang menggunakan kata-kata amputate ketika dia melakukan teknik ini. Teknik lanjutannya adalah radio knife, di mana Lau mengisi pedangnya dengan listrik, kemudian menebas musuhnya yang juga terkena dampak sengatan listrik. Teknik ini digunakan pertama kali melawan Treble, anak buah Doflamingo. Ya sebenarnya tebasannya sama dengan tebasan lawan yang lainnya ya, hanya saja ada kayak sengatan listrik yang membuatnya dampak signifikan ke Treble. Shambles. Teknik ini merupakan teknik yang paling sering digunakan oleh Lau. Ketika dia melakukan tebasan pedang, dia langsung menggunakan Shambles yang membuat objek menjadi acak dan random. Teknik ini digunakan pertama kali di Pulau Saobodi. Uniknya dari teknik ini adalah Lau bisa menggerakkan objek yang dia telah tebas atau terkena dampak dari Shambles. Lau juga bisa menggunakan teknik ini ke objek lainnya untuk menghindari serangan dan bertujuan untuk melakukan teleportasi. Ya bisa dibilang transportasi instan Lau ya. Biasanya dengan cara melempar benda kecil atau kayu yang pernah diperlihatkan di animenya. Kemampuan Shambles bukan hanya mengacak-ngacak benda fisik saja, namun dia bisa mengacak benda non-fisik seperti jiwa ataupun kepribadian. Teknik ini diperlihatkan ketika di Punk Hazard. Lau kayak menyodok atau menusuk dari jauh hingga muncul hati dan menukar jiwanya. Korbannya adalah ketika di Punk Hazard, yaitu Sanji, Franky, Chopper, Nami, bahkan Smoker, dan Tashigi. Efek ini terus berlanjut, bahkan tanpa perlu berada di dalam room. Ya, teknik ini akan hilang jika Lau mengembalikannya atau membatalkan dari teknik Shambles ini. Tak. Lau menggunakan kemampuannya untuk melayangkan sebuah objek dalam roomnya dengan cara telekinetik. Untuk menggunakan teknik ini, Lau melakukan gerakan mengangkat jari telunjuknya. Teknik ini pertama kali diperlihatkan ketika melawan J5 Marines dan cukup kuat untuk mengangkat kapal perang dan beberapa air di sekitarnya ke udara. Teknik ini juga bisa menggerakkan objek yang sangat besar dan kuat seperti meteor yang pernah dijatuhkan oleh Fujitora. Scan. Teknik yang menurut gue cukup efektif ketika melawan banyak orang. Teknik Lau ini seperti mesin X-ray dengan cara memberikan energi ke pedangnya dan menyorotkan ke lawan atau kerumunan. Dia bisa melihat lokasi item apapun yang dia scan, dan secara selektif dia tukar item tersebut untuk dipindahkan ke tempat lain. Teknik ini diperlihatkan pertama kali ketika melawan G5 Mariner, yaitu dia mencuri semua denden musuhnya. Mungkin dengan teknik ini Lau bisa melihat titik kelemahan musuh juga ya. Ya selama ini dia hanya menggunakan untuk ini aja sih. Mash. Teknik yang cukup serem sih menurut gua dan lumayan mematikan sih nih. Lau menyerang dengan tangan kosong yang menyebabkan jantung lawannya keluar dari tubuh mereka. Dengan jantung yang terbungkus dalam kubus seperti kaca sih. Hal ini membuat lelah ataupun pingsan korban seketika. Diperlihatkan ketika Lau menggunakan mash ke Smoker. Ya, kalau meremas atau menusuk jantung yang dikeluarkan oleh Lau dapat menyebabkan kesakitan ataupun kematian. Ya gimana lagi, berarti jantungnya bebas untuk dihancurkan. Jantungnya hancur ya otomatis usernya juga mati kan. Mash dalam bahasa Belanda itu sebenarnya artinya pisau bedah. Counter shock. Lau menempatkan kedua ibu jarinya ke dada lawan dan melepaskan gelombang listrik yang kuat seperti defibrillator. Sorry ya kalau gua agak salah pronunciation-nya. Ya yang biasa dipakai dokter ketika jantung pasiennya berhenti berdetak. Teknik ini cukup kuat untuk mengalahkan Scourge atau Yeti yang ada di Punk Hazard. Lau juga pernah menggunakan kekuatan ini ketika melawan Virgo. Teknik ini juga bisa dilakukan tanpa room aktif. Injection shot. Teknik ini dilakukan dengan pedangnya untuk membidik targetnya. Lau memperagakan teknik ini seperti dia membidik target menggunakan pistol atau sniper.
Ketika target sudah terhubung atau terkunci, dia langsung menembaknya dengan cara menusuk menggunakan pedangnya. Teknik ini bisa dibilang seperti jarum suntik juga ya, kalau kita coba kaitkan dengan kedokteran. Lau bisa menggunakan teknik ini dalam jarak jauh. Gamma Knife. Menurut gua, teknik ini adalah teknik terkuat yang pernah diperlihatkan oleh Lau. Teknik ini diperlihatkan pertama kali ketika melawan Doflamingo. Seperti namanya, bentuk seperti pisau bercahaya yang dapat menghancurkan organ dalam targetnya tanpa meninggalkan luka luar. Bahkan Lau berpikir bahwa Doflamingo tidak akan selamat dari serangan Gamma Knife. Namun di luar dugaan, Doflamingo mengurangi dampak serangan ini dengan menjahit organ dalamnya dengan kemampuan Hito-Itonomi. Starbird. Arti dari kata Starbird adalah bilah kematian. Teknik ini diperlihatkan ketika melawan Treble. Saat itu tangan Lau terpotong oleh Doflamingo. Lau menebas Treble dengan pedangnya yang digerakkan oleh Tak. Kemudian gerakan pedangnya berubah menjadi putaran vertikal yang melukai Treble. Oke, sekian video dari gue ya. Jika ada request, kalian bisa komen di bawah ini. Kritik dan saran kalian sangat penting bagi gue untuk terus mengembangkan channel Wibu ini ya. Hehe.